Oke, Dengan ya Selamat terdengar. pagi. Itu Oke, Ayu. Terdengar Ya, baik. kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu komunitas yang saling membangun yang terambil dalam Ibrani. Tadi Bu Martini sudah menyampaikannya bagi kita, sudah membacakan bagi kita semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini kami bisa sama-sama berkumpul untuk datang memuji dan juga menyembah dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan dan juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dapat dimengerti. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi dan fokus pada pagi ini, kami bersatu hati untuk tengking di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang tembok Cina ya, The Great Wall of China. Tembok ini dibuat udah ratusan tahun yang lalu. Tetapi hal yang menarik dari tembok ini adalah cara pembuatannya ya. Ada banyak ahli yang mengatakan bahwa tembok ini yang besar ini dibuat dengan lapisan dari ketan. Ada juga yang bilang menggunakan putih telur ya. Dan juga ada yang mengatakan dengan bahan-bahan alami lainnya. Tetapi yang menjadi konsentrasi saya di sini adalah orang-orang yang membuat tembok ini. Ya, bayangkan orang-orang yang membuat tembok ini adalah orang-orang yang pastinya punya tahu strategi bagaimana membuat tembok ini dan juga tembok ini bisa bertahan ya udah ratusan tahun. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah orang-orang yang membuat tembok ini mereka itu orang-orang yang memiliki persekutuan yang kuat ya. Sehingga tembok ini bisa bertahan ratusan tahun Bapak Ibu. Dan bahkan tembok ini panjangnya itu berkilo-kilometer gitu ya. Sangat panjang Bapak Ibu. Dan kita melihat bagaimana sistem yang ada saat itu di mana persekutuan menjadi kunci utama sehingga tembok ini bisa dibangun. Nah, pada pagi ini kita akan sama-sama merenungkan tentang komunitas yang saling membangun yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan 25. Kalau kita melihat dalam konteks kitab Ibrani ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh banyak ahli-ahli yang mengatakan ini juga tulisan dari Rasul Paulus, tetapi juga ada yang mengatakan ini salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, di sini kitab Ibrani ini menekankan tentang Kristus merupakan fokus utama dalam sebuah teologi kitab Ibrani atau surat Ibrani. Dan ada dua gelar yang menekankan tentang Kristus. Yang pertama, Kristus itu adalah Allah, anak Allah. Dan juga Kristus adalah imam besar. Maka dari itu, dalam surat Ibrani ini menekankan bahwa keutamaan Kristus paling utama. Ya, maka dari itu penulis surat Ibrani eh, menuliskan tentang tokoh-tokoh iman ya dari PL dan juga sampai kepada Kristus sendiri bahwa Kristus adalah tokoh utama ya. Kristus adalah eh, anak Allah dan juga dia adalah imam besar. Bapak Ibu, persekutuan orang Kristen ya dari kisah para rasul dari PL sampai di PB kita melihat terutama di dalam kitab kisah para rasul. Para rasul dan juga orang-orang Kristen saat itu menekankan tentang koinonia, ya, menekankan tentang persekutuan yang begitu erat antara orang-orang percaya saat itu, Bapak Ibu. Koinonia ini bukan hanya berbicara mengenai komunitas atau persekutuan Kristen, tetapi juga berbicara tentang pribadi-pribadi yang saling memperhatikan dan juga pribadi-pribadi yang saling membangun dalam persekutuan orang Kristen. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, sangat jelas koinonia itu begitu kuat ya, sehingga orang-orang Kristen ketika saat itu mereka dianiaya, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka kuat. Karena kenapa? Karena ada persekutuan yang begitu kuat antara sesama orang-orang Kristen. Saya mencoba untuk membayangkan ya. Saya coba untuk melihat, membayangkan jika saat itu di dalam masa-masa gereja mula-mula tidak ada persekutuan. Wah, pasti gitu ya.
Pasti kita lihat kekristenan mungkin saat itu eh, tidak akan lama gitu. Tetapi karena ada persekutuan dan juga ada kehadiran Allah di sana, sehingga persekutuan kekristenan itu berdampak begitu begitu besar sampai hari ini. Nah, kita melihat di dalam kitab Ibrani ini, mengapa sih penulis menulis surat Ibrani ini? Penulis melihat bahwa orang-orang Ibrani saat itu mereka berada di dalam tekanan. Mereka juga berada di dalam keadaan di mana pengaruh Yudaisme yang sangat begitu kuat ya, dan juga ada ajaran-ajaran sesat yang membuat iman mereka tertekan sehingga penulis surat Ibrani merasa perlu untuk mengirimkan surat ini kepada orang-orang Ibrani yang ada saat itu Bapak Ibu. Di sini penulis surat Ibrani memberikan tips ya tentang bagaimana kita menjadi komunitas yang saling membangun, menjadi persekutuan yang kuat yang harus dimulai dari beberapa hal. Di sini saya memberikan tiga, tiga poin Bapak Ibu. Yang pertama di sini kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-22, karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di sini penulis Ibrani mau kita menjadi orang-orang Kristen yang asli, ya, anggota tubuh Kristus yang asli, yang genuine, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita datang bersekutu, kita eh, betul-betul memang mau bersekutu dan juga betul-betul kita itu datang dengan hati yang murni. Di sini penulis surat Ibrani mengatakan bahwa keaslian adalah suatu ajakan ya, agar orang Kristen tetap terus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah atau persekutuan dengan hati yang tulus. Di dalam kata aslinya, hati yang tulus itu adalah integritas atau genuine, hati yang jujur, murni, gitu ya. Sehingga di sini penulis surat Ibrani menginginkan bahwa ketika jemaat sudah tahu bahwa kita sudah dibersihkan nih, hati kita dengan dulu mungkin kita punya hati nurani yang jahat, dicemarkan karena dosa, tetapi sekarang Tuhan sudah memulihkan keadaan kita sehingga mari sama-sama kita datang beribadah dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, sebab begini Bapak Ibu, ketika kita datang dengan hati yang masih ada luka, luka masa lalu belum pulih, kita datang dengan hati yang belum murni, maka ibadah kita akan menjadi apa? Akan menjadi batu sandungan. Ibadah kita tidak menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita datang beribadah dengan motivasi yang salah, ketika kita datang beribadah dengan tidak tulus hati, ketika berjumpa dengan orang yang mungkin tidak kita sukai ataupun mengalami konflik, kita akan berkata, "Ya, ada dia lagi. Wah, kok dia datang?" Itu merupakan sesuatu hal yang menghilangkan sukacita, menghilangkan esensi dari ibadah. Maka dari itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, penulis surat Yohanes mengatakan bahwa jika jika kamu mengatakan ntar saya bacakan bagi kita Bapak Ibu ya. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 mengatakan, jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu. Ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita mau datang beribadah, bersekutu bersama-sama, kita harus beres dulu hati kita. Supaya apa? Supaya kita juga eh, bisa menjadi berkat, ibadah kita juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa, "Oh, aku mau datang beribadah karena aku harus beribadah," ya itu memang sangat betul. Tetapi kembali lagi kita melihat bahwa penulis surat Yohanes mengatakan, jika kita mengatakan kita mengasihi Allah, saudara kita, tetapi kita tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, kita adalah pendusta, Bapak Ibu. Dan bagaimana juga kita tidak melihat Allah yang tidak kita lihat, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang ada berhadapan dengan kita mungkin dia mengalami konflik dengan kita, dia mungkin pernah melukai hati kita. Jadi pertama kali ketika kita mau menjadi persekutuan Kristen yang kuat dan saling membangun, kita perlu membereskan hati kita. Hati kita perlu murni, perlu jujur di hadapan Tuhan. Kalau misalkan memang belum beres, kita bisa cari hamba Tuhan. Kita bisa
cari orang lain untuk aku pengen bereskan ya masalah hati aku, sikap hati aku ini. Dan kita melihat Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, Kain dan Habel ya. Kita melihat satu gambaran yang sangat sangat jelas bahwa Allah melihat sikap hati orang untuk datang beribadah dan juga bagaimana dia mempersembahkan korban persembahannya di hadapan Tuhan. Itu menjadi peristiwa Kain dan Habel itu menjadi sesuatu hal yang menjadi contoh bagi kita antara bagaimana kita bisa mempersembahkan korban yang tepat, korban yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan bukan melihat besar atau kecilnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bukan melihat wah dia apa namanya penampilannya baik, penampilannya bagus, bukan. Tapi Tuhan melihat aspek hati kita, melihat ketulusan hati kita, kemurnian hati kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Maka dari itu sebelum kita menjadi persekutuan yang kuat, persekutuan yang saling membangun, kita perlu yang namanya itu membereskan hati kita terlebih dahulu. Artinya, ya, komunitas yang saling membangun itu harus dimulai dari pribadi kita yang dekat dengan Allah. Kita tidak bisa membangun orang lain kalau diri kita sendiri tidak tidak membangun juga hubungan dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, Pendeta Jimmy Setiawan di dalam bukunya Perjalanan Menuju Esensi Penyembahan, dia menulis seperti ini. Ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya melalui sarana-sarana rohania. Ya, di sini kita melihat bahwa ketika kita datang ibadah, di situ kita bukan hanya berjumpa dengan Allah saja, tetapi kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berada di dalam ruangan ibadah, berada di dalam persekutuan kita. Jadi kalau misalkan seandainya ada hal yang kita masih belum clear dengan seseorang begitu ya, kita perlu bereskan. Jangan sampai ketika kita datang beribadah, ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, sukacita kita hilang ataupun yang awalnya dari rumah kita full banget sukacita, tapi ketika kita berjumpa dengan orang itu kita merasa, aduh, kok dia ada. Maka dari itu kita perlu membereskan hal-hal yang demikian. Agar apa? Agar kita bisa kuat di dalam hubungan satu dengan yang lain. Agar apa? Agar diri kita juga ini bisa ditransformasi. Karena kalau misalkan masih ada luka, masih ada kepahitan, masih ada hal yang belum beres, mungkin Tuhan mau mengubahkan kita, tapi karena masih ada hal-hal yang menghalangi itu, jadi kita masih belum bisa bertumbuh dan juga bahkan belum bisa berbuah. Poin yang kedua di sini, ayat 24. Ayat 24b, marilah kita saling memperhatikan. Jadi di sini penulis surat Ibrani melihat bahwa ketika kita sudah beres hati kita, ketika kita sudah membereskan sikap hati kita, kita perlu membangun komunitas itu dengan hal kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memperhatikan di dalam bahasa asli ini bukan hanya sekedar melihat atau kita oh dia ada, oh dia sehat-sehat. Bukan seperti itu, tetapi kita mencermati bagaimana kondisinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa asli di sini dan juga di dalam konteks yang ada, penulis menggunakan kata memperhatikan karena orang-orang Kristen saat itu berada di tengah-tengah komunitas yang lingkungan sosial yang tidak mendukung ya. Kita melihat di situ ada begitu banyak ajaran Yudaisme yang menjadi tekanan bagi orang-orang Ibrani saat itu. Kita melihat juga di mana di dalam lingkungan sosial itu terjadi penyimpangan seks, dosa seksual, dosa-dosa agama yang terjadi. Di sana kita melihat dosa-dosa tentang persinahan, ya, LGBT, dosa-dosa tentang agama di sana sangat jelas. Surat Ibrani menunjukkan bahwa mereka berada di lingkungan yang tidak baik-baik saja. Kemudian kita juga melihat di sana mereka juga berada di mana penyembahan-penyembahan berhala sangat besar di sana. Kemudian kita melihat bahwa tekanan dari lingkungan menekan orang-orang Kristen saat itu. Sehingga penulis surat Ibrani melihat, ternyata kalian orang-orang Kristen perlu saling memperhatikan, perlu saling melihat, mencermati. Jika saudara kalian sudah menyimpang, tarik dia kembali kepada jalan yang benar. Jika saudara kalian mungkin mengalami kesusahan, tolonglah dia. Itu yang dimaksudkan memperhatikan di sini. Saya teringat ketika saya pertama kali masuk di SCT Iman, di SCT Iman Jakarta itu saat COVID Bapak Ibu ya. Di situ Boksu Masra secara tidak langsung juga sering apa namanya memperhatikan saya melalui ibu asrama.
Ibu Cuyun saat itu masih ada jadi ibu asrama, saya melihat bahwa oh Bu Sumasra waktu saat itu memperhatikan saya ya. Kadang Bu Sumasra kirim makanan, kirim sesuatu melalui Bu Cuyun tanpa sepengetahuan saya. Dan itu bagi saya itu salah satu hal yang dimana oh saya itu diperhatikan begitu. Dan itu yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani bahwa kita sebagai orang-orang Kristen perlu memperhatikan, bukan bukan melihat oh dia tuh baik-baik saja, oh dia tuh dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi kita juga perlu ada aksi di sana Bapak Ibu. Ada aksi dalam arti ketika orang yang mungkin kita lihat, wah dia ini udah menyimpang, dia udah lama nggak ke gereja. Wah kita perlu Bapak Ibu untuk yuk sama-sama kita kembali ke gereja. Ataupun orang yang ada mengalami sakit hati. Kenapa kamu sakit hati? Yuk kita sama-sama bereskan. Kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang membawa pengaruh, yang membawa eh, perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mungkin keluarga-keluarga kita, orang-orang Kristen yang mungkin saat ini sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak bersekutu bersama-sama dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Dan kita melihat ya Bapak Ibu, komunitas itu sangat penting membangun apa namanya persekutuan yang begitu erat. Karena tanpa membangun persekutuan, wah bisa lost kontak itu tuh kita kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ada bahayanya ketika orang-orang Kristen tidak hidup di dalam persekutuan yang apa yang kuat Bapak Ibu sehingga iman mereka mungkin bisa goyah. Maka dari itu yang saya tekankan di sini, kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, kenapa orang-orang Kristen saat itu bisa bertahan imannya kepada Kristus karena persekutuan yang begitu erat antara umat beragama saat itu. Maka dari itu yang saya bilang tadi, kalau misalkan mungkin tidak ada persekutuan, mereka mungkin bisa lost, bisa bisa pindah server seperti itu Bapak Ibu. Tetapi karena ada koinonia, sampai orang-orang Kristen itu bisa mempertaruhkan nyawa mereka, bahkan mempertaruhkan diri mereka ya, untuk mempertahankan iman mereka. Dan maka dari itu kita melihat, jika ada saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama nggak datang ke gereja, sudah lama tidak terlihat begitu ya, coba kita memperhatikan apa sih yang dia alami, apa yang dia alami sehingga dia tidak datang dalam persekutuan, apa yang dia rasakan sehingga dia malas datang ke gereja. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh kita sesama orang Kristen. Ini bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, bukan tugas hanya majelis, tetapi ini juga adalah tugas orang-orang Kristen, orang-orang percaya bersama Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang-orang yang mungkin mungkin dia menyimpang ataupun dia mengalami stagnan, dia mungkin mengalami pergumulan iman. Ini juga tugas-tugas kita bersama, Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga, di sini di dalam ayat 24b, mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kebenaran. Nah, mendorong di dalam kasih dan kebenaran bukan hanya jadi kita melihat bahwa penulis surat Ibrani melihat bahwa ternyata memperhatikan tidak cukup, tetapi juga perlu ada aksi yang namanya itu mendorong umat Kristen itu di dalam kasih dan juga di dalam kebenaran. Di sini penulis surat Ibrani mungkin melihat bahwa tidak cukup gitu ya umat memperhatikan. Wah, tidak cukup ternyata. Maka dari itu dia menambahkan bahwa umat yang mau maju, komunitas yang mau kuat itu perlu ada dorongan. Di dalam bahasa asli, mendorong itu memiliki arti eh, mempengaruhi ya. Di dalam bahasa asli namanya itu paroxysm atau encouragement gitu ya. Mempengaruhi seseorang di dalam hal yang positif ya, bukan mempengaruhi dalam hal yang negatif, tidak. Tetapi di sini mempengaruhi seseorang di dalam hal yang positif. Bagaimana kita mempengaruhi orang itu untuk dia bisa datang ke gereja? Bagaimana kita mempengaruhi orang itu agar dia bisa mengikuti pemuritan? Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang itu agar dia bisa mengikuti pelayanan. Itu yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat yang berada di dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu di sini kita melihat bahwa ternyata peranan orang Kristen itu sangat penting kepada sesamanya, kepada orang-orang Kristen lainnya, yang dimana dia harus mempengaruhi. Karena Bapak Ibu kasih tanpa perbuatan baik, kita akan menjadi seperti orang Farisi. Dan jika kita memiliki kasih, kasih itu
harus dinyatakan melalui perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di dalam persekutuan kita yang berada di GSRI Kebayoran Baru. Tetapi di sini kita melihat juga Bapak Ibu, kasih itu adalah kasih yang disiplin, ya. Kasih yang disiplin seperti apa? Ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika ada jemaat ataupun ada rekan kita yang sudah mulai menyimpang daripada kebenaran, kita perlu mendisiplinkan mereka, perlu menegur mereka dengan kasih. Jadi, kasih itu bukan hanya kita peduli kepada mereka, kasih itu bukan hanya kita berkorban bagi mereka, tetapi kasih juga adalah bagaimana kita bisa mentransformasi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat ya, ketika Yesus dia datang ke dalam dunia, dia bukan hanya peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, dia bukan hanya peduli kepada orang-orang yang sakit, dia bukan hanya rela berkorban bagi kita di atas kayu salib, tetapi apa? Dia mentransformasi kehidupan Sakeus. Dia mentransformasi kehidupan siapa? Kehidupan perempuan Samaria. Dan juga dia mentransformasi kehidupan siapa? Kehidupan para 12 murid Yesus. Dan bahkan dia mentransformasi kita saat ini. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 yang mengatakan bahwa kamu adalah surat yang terbuka. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang. Nah, ketika kita berhasil mempengaruhi orang lain, orang-orang juga pun akan melihat cara hidup kita. Jadi sebelum kita juga mempengaruhi orang lain, mempengaruhi persekutuan yang ada, kita perlu beres terlebih dahulu. Mungkin dulu kita suka marah, mungkin dulu kita suka konflik, tetapi ketika kita sudah betul-betul ditransformasi oleh Injil Kristus, kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah menjadi manusia yang sudah tidak marah-marah lagi, sudah tidak bergosip lagi, sudah tidak berbohong lagi. Maka dari itu ketika kita mau mendorong orang untuk melakukan kasih, diri kita sendiri pun harus beres terlebih dahulu. Saat ini semua jemaat pun ditantang ya oleh surat Ibrani. Kita semua ditantang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan kasih. Kasih bukan hanya peduli, kasih bukan hanya berkorban, tetapi kasih juga mentransformasi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita mau mempengaruhi orang lain? Apakah kita mau mentransformasi kehidupan orang lain? Itu pertanyaannya bagi kita. Sama seperti Yesus yang dia juga mentransformasi kehidupan banyak orang. Sama seperti para rasul. Mungkin juga ada orang-orang yang di sekitar kita yang berhasil eh, melalui peranan Roh Kudus juga bisa berhasil membawa orang datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa penulis surat Ibrani ini menantang kita agar kita harus memiliki kasih, mendorong orang di dalam kasih dan juga melakukan perbuatan baik. Di dalam ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan sudah mendekat. Jadi di sini Bapak Ibu, penulis surat Ibrani melihat, oh ternyata di dalam persekutuan orang Kristen sudah ada nih beberapa orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka dari itu penulis surat Ibrani mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah S- seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi sangat jelas ya, di sini ada juga dampak eh, dari cara kita ataupun ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 saya baca bagi kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, koinonia, persekutuan itu harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, ketika orang Kristen berada di persekutuan, dia itu pun pasti akan mengalami perubahan. Dia pun akan berbuah. Tapi kalau misalkan dia keluar dari persekutuan, seperti yang ditulis oleh Yohanes, bahwa dia tidak akan berbuah, dia tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di sana sangat jelas ya
Ciri khas jemaat mula-mula adalah persekutuan yang begitu erat, di mana mereka belajar firman, mereka berdoa bersama, mereka saling menguatkan. Itu adalah persekutuan, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berada di dalam persekutuan, mungkin saja ketika kita mengalami masalah, kita tidak tahu mau ceritakan kepada siapa. Ketika kita berada dalam persekutuan, kita bisa saling sharing. Saya teringat beberapa bulan lalu, ketika ada doa pagi dan juga saya sebagai liturgos saat itu, saya membagi beberapa kelompok dan juga kita berdoa bersama. Ternyata ketika kita bagi kelompok, ada beberapa orang yang men-sharingkan tentang pokok doanya dia. Bapak Ibu, ternyata di dalam persekutuan itu atau di dalam kelompok-kelompok kecil itu kita bisa mengenal lebih dekat satu dengan yang lain. Kita mungkin kita melihat si A dia baik-baik saja. Tetapi ketika kita berada di dalam kelompok kecil itu ya, kita melihat oh ternyata pergumulan pergumulannya dia itu sangat berat dan kita saling mendoakan bersama-sama. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka saling bertanya apa yang perlu didoakan sehingga dikuatkan. Kalau kita tidak hidup di dalam komunitas, di dalam persekutuan, ya, mungkin iman kita bisa goyah. Kita bisa lock out atau pindah server, Bapak Ibu. Dan penting sekali kita berada di dalam persekutuan. Jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebab itu yang membuat kita menjadi kering. Itu yang membuat kita eh, dapat digoyahkan iman kita. Sebagai refleksinya bagi kita pada pagi ini, berkat apa yang Bapak Ibu dapat atau alami ketika berada dalam persekutuan orang percaya? Berkat apa yang Bapak Ibu dapat atau alami ketika berada dalam persekutuan orang percaya terlebih khusus di GSRI Kebayoran Baru? Mungkin ketika Bapak Ibu bergabung di dalam gereja ataupun berada di dalam komunitas, Bapak Ibu diperlengkapi. Diperlengkapi apa? Mungkin Bapak Ibu yang tadinya grogi untuk menjadi liturgos, grogi menjadi singer, bisa diperlengkapi, bisa dikuatkan melalui apa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin ketika kita juga mengalami pergumulan yang begitu berat, kita bisa dikuatkan melalui saudara-saudara kita seiman. Dan juga mungkin ketika kita berada di dalam komunitas, kita juga menemukan jati diri kita. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu saya eh, sempat membuat adonan ya, membuat roti ya. Terus ternyata adonan pertama yang saya buat itu Bapak Ibu tidak tidak mengembang. Kenapa tidak mengembang? Karena ternyata raginya cuma sedikit saya kasih. Ternyata yang harusnya 3 sendok, saya cuma setengah sendok makan aja. Yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu, terkadang kita itu perlu orang lain untuk membantu kita sehingga kita bisa mengembang, ya. Seperti adonan roti ini, dia butuh ragi untuk dia bisa mengembang dan juga dinikmati oleh banyak orang. Kalau cuma satu butir ragi, itu tidak akan bisa mengembang roti, Bapak Ibu. Begitu pula juga dengan kita. Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya itu persekutuan. Begitu pula dengan hidup kita. Manusia itu butuh orang lain atau komunitas untuk mendorong kita agar kita bisa berkembang dan juga berdampak. Sebagai kesimpulannya pada pagi ini, penulis surat Ibrani mau menantang kita untuk kita bisa menjadi komunitas yang saling memperhatikan dan juga saling mempengaruhi dalam kasih untuk kemajuan iman melalui wadah persekutuan orang percaya. Ya, demikian perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Minta dengan kasih Pendeta Robert untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan mengumpulkan kami sehati sepikir bersama-sama berdoa di pagi hari ini dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mendengarkan bahkan melihat jauh lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan ucapkan. Biarlah kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan bagi gerejamu untuk terus melayani dengan baik dan juga terus bertumbuh dalam iman, dalam takut akan Tuhan, dan juga dalam pelayanan misi yang sungguh-sungguh akan membawa jiwa-jiwa baru di rumahmu, di gerejamu, dan juga dimanapun Injil diberitakan melalui GSRI Kebaran Baru. Tuhan juga yang mengobarkan kepada kami kerinduan, semangat untuk memberitakan kasih Tuhan. Sebab itulah panggilan Tuhan buat gerejamu untuk memberitakan Injil Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Sebagai komunitas gereja
GSR Kebaran Baru melalui firman Tuhan pagi ini juga kami diingatkan supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tidak mencari kenyamanan diri kami sendiri, tetapi juga kami harus bergandengan tangan, terlibat satu sama lain untuk membangun rumah Tuhan, jemaat Tuhan, dan persekutuan yang baik dan indah, komunitas yang sehat, bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu, Bapa, berkatilah kami semua, agar kami semua meresponi firman Tuhan. Kami juga mau bergandengan tangan, kami mau mengulurkan bantuan kami, kehadiran kami, doa kami, iman kami di dalam membangun GSRI Kebayoran Baru. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, semua penatua, semua pengurus bagian, dan seluruh jemaat kami bersatu padu bersama-sama sehati untuk membangun komunitas yang sehat dan bertumbuh, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memakai juga Ibu Martini sebagai liturgos dan juga Evangelis Wahyu Lasut yang sudah Tuhan pakai menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk kekuatan, kerinduan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah doa pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tuntun kami semua, Tuhan pelihara iman kami dan kesetiaan kami untuk terus berdoa dengan bersemangat dan sehati. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara